Aku tak sengaja melihat video ini saat membuka ponsel adikku. Sejak saat itu semuanya terbongkar dan aku tak menyangka selama ini seperti itu kelakuan suami dan adikku. Aku, Dinda, duduk di tepi jendela kamar sambil menyeruput teh hangat, menikmati senja yang perlahan mengubah langit menjadi jingga keemasan. 5 tahun pernikahanku dengan Mas Johan terasa seperti mimpi indah yang tak ingin kubangunkan. Rumah mungil kami di pinggiran kota ini selalu terasa hangat, dipenuhi tawa dan cerita-cerita kecil yang kami bagi setiap hari. Mas Johan, suamiku, adalah sosok yang sempurna di mataku, penuh perhatian, pekerja keras, dan selalu membuatku merasa dicintai. Adikku, Nilta, sering menghabiskan waktu di rumah kami. Sejak orang tua kami meninggal 3 tahun lalu, hubunganku dengannya semakin erat. Aku menganggapnya bukan hanya sebagai adik, tapi juga sahabat. Nilta selalu ceria, pandai memasak, dan sering membawakan kue-kue buatannya setiap kali berkunjung. Mas Johan pun selalu menyambutnya dengan senyum lebar. Aku tak pernah curiga, kupikir itu hanya keakraban biasa antara kakak beradik. Hari ini, seperti biasa, Nilta datang untuk menginap. "Kak, aku bawa brownies favoritmu," serunya riang saat meletakkan kardus kecil di meja makan. Aku tersenyum, merasa beruntung memiliki adik yang begitu perhatian. Mas Johan segera menyambutnya, membantu membawakan tas kecil Nilta ke kamar tamu. Mataku tak sengaja menangkap cara mereka saling bertukar pandang. Ada sesuatu yang membuat dadaku sesak, tapi aku mengabaikannya. "Makan malam apa hari ini, Dinda?" tanya Mas Johan sambil duduk di sebelahku. "Aku masak sop iga, masakan favoritmu," jawabku sambil menyuapkan sedikit kuah ke mulutnya. "Wah, enak banget. Nanti malam kita bisa nonton film bareng ya, bertiga," usul Nilta antusias. Aku mengangguk setuju, tapi tanpa kusadari, pandangan Mas Johan dan Nilta sempat bertemu, seolah ada rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu. Malam itu, setelah makan malam dan menonton film, aku memutuskan tidur lebih awal karena besok harus bangun pagi untuk meeting penting. "Aku tidur dulu, ya. Kalian lanjutkan saja filmnya," kataku sambil menguap. "Oke, sayang. Istirahat yang nyenyak," ucap Mas Johan sambil mengecup keningku. Saat aku berbalik menuju kamar, dari sudut mataku, aku melihat Nilta menggeser posisinya di sofa, mendekati Mas Johan. Tapi sekali lagi, aku mengabaikannya. Mungkin hanya imajinasiku yang terlalu lelah. Di balik pintu kamar yang tertutup, aku berbaring di ranjang, mencoba memejamkan mata. Tapi perasaan aneh itu tak kunjung hilang. Seperti ada sesuatu yang tak beres. Seperti kebahagiaanku selama ini hanya ilusi rapuh yang siap runtuh kapan saja. Aku tak tahu bahwa besok, hidupku akan berubah selamanya. Hari itu, langit di luar terlihat kelabu, seolah mencerminkan kegelisahan yang tanpa sadar menggerogoti pikiran saya sejak semalam. Meeting penting dengan klien dari Singapura membuat saya harus mempersiapkan presentasi hingga larut malam. Saya terbangun dengan kepala yang masih berat, tapi tidak ada pilihan selain segera memulai hari. Saya meraih ponsel di atas meja samping tempat tidur, menekan tombol power dengan jari yang masih mengantuk. Layar tetap gelap. Saya mencoba menekannya lagi, kali ini lebih lama, tapi tidak ada respon sama sekali. "Baterai habis?" gumam saya kesal, mengingat saya lupa mengisi daya semalam karena terlalu lelah. Dari balik pintu kamar mandi, suara air mengalir dan suara Nilta yang sedang bersenandung kecil terdengar jelas. Saya ingat dia menginap lagi malam ini, seperti yang sering dilakukannya belakangan ini. Saya menghela napas, berjalan keluar kamar dengan langkah gontai. Meeting online akan dimulai dalam 30 menit, dan saya harus segera mengakses dokumen penting yang tersimpan di email. Di ruang tamu, ponsel Nilta tergeletak di atas meja kayu, bersamaan dengan kunci motor dan dompet kecilnya. Saya ragu sejenak. Biasanya saya tidak suka meminjam barang orang tanpa izin, tapi keadaan mendesak. "Dia pasti tidak akan marah," bisik saya pada diri sendiri sambil meraih perangkat itu. Jari saya dengan cepat membuka layar. Untungnya, Nilta tidak menggunakan pola atau PIN yang rumit. Begitu masuk ke beranda, saya langsung membuka browser untuk mengakses email. Presentasi klien segera saya download, sambil sesekali melirik jam di sudut layar. Masih ada waktu 20 menit. Saat hendak menutup browser,
Notifikasi kecil di pojok atas layar menarik perhatian saya. Galeri, video baru disimpan 2 hari lalu. Jari saya tanpa sengaja menyentuhnya. Mungkin hanya video biasa, mungkin dokumentasi kue yang baru saja dia buat, atau mungkin dunia seolah berhenti berputar. Di layar itu, terpampang jelas video yang tidak seharusnya saya lihat. Ranjang saya. Bantal-bantal yang saya pilih dengan teliti bulan lalu. Dan di atasnya, Mas Johan dengan tubuh telanjang di atas Nilta yang hanya mengenakan kaos dalam. Suara mereka, gerakan mereka, senyum puas di wajah adik saya sendiri. Semuanya tertangkap jelas dalam rekaman itu. Tangan saya gemetar begitu hebat sampai ponsel hampir terjatuh. Jantung berdegup kencang, seolah ingin keluar dari dada. Napas menjadi pendek dan cepat. Ini tidak mungkin. Ini pasti mimpi buruk. Saya mencubit lengan sendiri, berharap akan terbangun dari mimpi mengerikan ini. Tapi rasa sakit itu nyata. Video itu nyata. Tanpa berpikir panjang, jari saya menggeser layar ke kiri. Foto demi foto muncul. Mereka berdua di kamar hotel. Mereka berdua berciuman di mobil. Mereka berdua di rumah saya sendiri. Saat saya sedang pergi ke rumah sakit minggu lalu karena ibu mertua sakit. Air mata mulai mengalir deras. Tapi saya tidak punya waktu untuk menangis. Suara air di kamar mandi berhenti. Saya harus cepat. Dengan jari yang masih gemetar, saya mengirimkan beberapa bukti ke email saya sendiri, lalu menghapus histori pengiriman. Saat hendak meletakkan ponsel kembali, notifikasi WhatsApp masuk. Masih mau ketemuan malam ini di hotel? Aku sudah booking seperti janji. Nama pengirim, sayangku Johan. Kaki saya terasa lemas. Saya terjatuh di sofa, ponsel terlepas dari genggaman. Semua ini terlalu banyak, terlalu menyakitkan. Dan saat itulah pintu kamar mandi terbuka. Nilta berdiri di sana, handuk melilit tubuhnya, rambut masih basah. Matanya langsung tertuju pada ponsel di lantai, lalu pada wajah saya yang pasti terlihat hancur. Kak? Suaranya kecil, penuh pertanyaan. Tapi saya bisa melihat perubahan ekspresinya. Dari bingung, ke sadar. Lalu, apakah itu ketakutan? Atau justru kemenangan? Ponsel di meja berdering. Meeting saya akan segera dimulai. Tapi bagaimana mungkin saya bisa fokus pada presentasi, ketika hidup saya baru saja hancur berkeping-keping? Udara di ruang tamu tiba-tiba terasa begitu berat, seolah seluruh oksigen telah tersedot keluar. Aku masih duduk terpaku di sofa, tubuhku terasa bukan milikku sendiri. Sementara ponsel Nilta yang berisi bukti-bukti kehancuran hidupku itu terbaring tak berdaya di karpet. Deru darah di telingaku membuat suara shower yang masih menetes dari kamar mandi terdengar seperti gemuruh air terjun. Kamu melihat sesuatu. Nilta akhirnya memecah kesunyian. Suaranya datar namun nadanya mengandung sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Ia melangkah mendekat, tanpa terburu-buru, handuk masih melilit tubuhnya dengan erat. Aku mengangkat wajahku perlahan. Air mataku sudah mengering, digantikan oleh rasa hampa yang dalam. Semuanya, bisikku serak. Aku melihat semuanya. Untuk sesaat yang singkat, aku melihat kilatan ketakutan di mata adikku itu. Tapi kemudian sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Bibirnya meregang perlahan membentuk senyum tipis. Bukan senyum malu atau penyesalan, tapi senyum puas yang membuat perutku mual. Ah! Desisnya sambil mengambil posisi di kursi tepat di hadapanku. Ia menyilangkan kaki dengan elegan, seolah kami sedang membicarakan resep kue baru, bukan kehancuran pernikahanku. Aku selalu penasaran kapan kamu akan mengetahuinya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang menancap dalam-dalam. Sudah berapa lama? Tanyaku, suaraku pecah. Nilta mengangkat bahu dengan santai. 3 tahun? Atau mungkin lebih? Aku sudah kehilangan hitungannya. Jantungku berhenti berdetak. 3 tahun. Mereka telah mengkhianatiku hampir sejak awal pernikahanku. Kenapa? Kata itu keluar seperti erangan. Dia suamiku, Neil. Kau adikku sendiri. Wajahnya yang cantik tiba-tiba berubah dingin. Justru karena itulah, kamu selalu mendapatkan segalanya. Dinda. Orang tua selalu lebih menyayangimu. Kamu mendapatkan Johan yang sempurna,
hidupmu selalu berjalan mulus. Suaranya semakin tinggi, mata yang biasanya manis itu kini menyala-nyala. Aku hanya mengambil sedikit dari yang seharusnya menjadi bagianku. Aku menggigit bibirku sampai berdarah untuk menahan teriakan. Kau gila. Aku selalu ada untukmu. Setelah orang tua meninggal, aku yang selalu menganggapku sebagai anak kecil yang butuh dilindungi. Potongnya tajam. Johan adalah satu-satunya yang benar-benar melihatku sebagai wanita. Teleponku mulai berdering lagi. Meeting penting itu. Tapi apa artinya semua itu sekarang? Aku melihat jam dinding. Mas Johan akan pulang dalam 1 jam lagi. Kau berencana memberitahunya? Tanya Nilta tiba-tiba. Suaranya kembali tenang, bahkan hampir bersahabat. Pikirkan baik-baik, Kak. Apa yang akan kau dapatkan? Pernikahanmu sudah hancur. Jika kau cerai, aku akan mendapatkannya sepenuhnya. Aku menatapnya dalam-dalam. Ini bukan lagi adik kecil yang dulu ku gendong saat ia ketakutan mendengar petir. Ini seorang wanita asing dengan mata penuh kalkulasi. Kau salah tentang satu hal, kataku pelan sambil berdiri, mengumpulkan sisa-sisa harga diriku yang tersisa. Aku tidak akan memberitahunya. Wajah Nilta berseri-seri. Aku akan menunjukkan padanya betapa hancurnya semua ini. Lanjutku, mengambil tas kerjaku. Dan kau akan melihat, adikku sayang, bahwa tidak ada seorang pun dari kita yang akan mendapatkannya. Dengan langkah pasti yang mengejutkan bahkan diriku sendiri, aku berjalan menuju pintu. Meeting itu bisa menunggu. Ada sesuatu yang jauh lebih penting yang harus kulakukan sekarang. Angin malam yang menerpa wajahku saat melangkah keluar rumah terasa seperti tamparan. Setiap helaan napas keluar sebagai kabut putih, seolah tubuhku menolak untuk tetap hangat di tengah kekacauan ini. Aku menyusuri jalanan kompleks perumahan dengan langkah cepat, tanpa tujuan jelas, hanya ingin menjauh dari rumah yang tiba-tiba terasa seperti panggung sandiwara kebohongan. Telepon di tanganku bergetar. Notifikasi meeting yang terlewat berderet di layar, bersama pesan dari kantor yang menanyakan keadaanku. Tapi pikiranku terlalu kacau untuk memikirkan pekerjaan. Gambar-gambar dari video itu terus bermunculan di benakku, seperti film pendek yang diputar berulang-ulang. Tanpa sadar, kakiku membawaku ke taman kecil di ujung kompleks, tempat yang biasanya kuhindari karena menjadi spot favorit pasangan-pasangan mesra. Aku terjatuh di bangku kayu yang lapuk, tubuhku gemetar bukan karena dingin, tapi karena amarah yang baru saja menemukan jalannya keluar. Dari saku jaket, kuambil ponsel dan membuka folder tersembunyi yang baru saja kusimpan. Salinan semua bukti perselingkuhan mereka. Foto-foto itu kubuka satu persatu, memaksa diriku untuk benar-benar memandangnya, mencerna setiap detail pengkhianatan yang telah berlangsung bertahun-tahun. Ada foto mereka di kamar hotel, bertanggal setahun yang lalu, saat aku sedang dinas ke Bandung. Ada screenshot percakapan mesra di aplikasi pesan rahasia. Bahkan ada video lain yang lebih eksplisit, direkam di kamar mandi rumah kami sendiri. Yang paling menyakitkan adalah foto-foto candid mereka berdua. Johan memeluk Nilta dari belakang saat dia memasak, persis seperti yang biasa dilakukannya padaku. Nilta tidur di pangkuannya di sofa, posisi yang dulu selalu menjadi hak istimewaku. Mereka bukan hanya sekedar berselingkuh, mereka telah membangun hubungan paralel, lengkap dengan keintiman dan rutinitas sehari-hari. Ponsel bergetar lagi. Kali ini sebuah pesan masuk. Sayang, aku pulang telat malam ini. Meeting dadakan. Jangan tunggu aku makan malam. Aku terkikih pahit. Meeting dadakan? Ataukah dia sedang merencanakan pertemuan dengan Nilta? Aku mengecek aplikasi pelacak lokasi yang diam-diam kupasang di ponselnya. Sesuatu yang tak pernah terpikir olehku untuk dilakukan sebelumnya. Titik merah kecil menunjukkan dia berada di sebuah hotel di pusat kota. Tanpa berpikir panjang, kuambil taksi online. Aku harus melihat dengan mataku sendiri. Selama perjalanan 20 menit itu, jantungku berdegup kencang, tangan basah oleh keringat. Apa yang akan kulakukan ketika sampai sana? Aku tidak punya rencana. Yang ku ketahui hanyalah bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Saat taksi mendekati hotel bintang 4 itu, mataku langsung menangkap motor Nilta yang parkir di depan lobi. Warna merah menyalanya tak mungkin salah. Aku membayar supir dengan tangan gemetar dan berjalan masuk dengan langkah goyah.
Resepsionis melirikku aneh ketika aku bertanya tentang suamiku yang baru saja check-in. Awalnya dia ragu, tapi setelah kuceritakan bahwa ada keadaan darurat keluarga, dia dengan enggan memberitahukan nomor kamarnya, 408. Lift menuju lantai 4 terasa seperti gerbong menuju neraka. Setiap lantai yang berlalu membuat napasku semakin pendek. Ketika pintu lift terbuka, kakiku terasa seperti dijejali beton. Aku berdiri di depan kamar 408 selama mungkin, menekankan telinga ke pintu. Suara samar tertawa, kemudian erangan yang terlalu familiar membuat darahku mendidih. Tanpa pikir panjang, ku ketuk pintu itu dengan keras, 3 kali. Penuh amarah. Suara di dalam tiba-tiba berhenti. Ada bisik-bisik panik, kemudian langkah kaki mendekat. Siapa? Suara Johan dari balik pintu. Room service, jawabku, menekan suara agar tidak dikenali. Pintu terbuka perlahan, dan di sana berdiri suamiku, hanya mengenakan handuk hotel, rambutnya masih basah oleh keringat. Matanya membelalak ketika mengenaliku, wajahnya pucat seketika. Dedinda. Dari belakangnya, Nilta muncul, hanya memakai kaos dalam yang sama seperti di video, rambutnya acak-acakan. Ekspresinya berubah dari bingung menjadi panik, lalu, anehnya, hampir seperti menantang. Aku berdiri di ambang pintu, melihat bolak-balik antara 2 orang yang paling kukasihi di dunia ini. Tiba-tiba semua emosi yang kurasakan selama perjalanan ke sini, memadat menjadi satu perasaan dingin yang aneh. Meeting dadakan, ya. Sayang? Kataku dengan suara yang bahkan tidak kukenal sebagai suaraku sendiri. Aku ingin memastikan kalian berdua tidak kelaparan. Kulempar tas makanan cepat saji yang kubeli di lobi, simbol terakhir dari peranku sebagai istri yang penuh perhatian, tepat ke wajah Johan sebelum berbalik dan pergi. Aku mendengar Nilta memanggil namaku, Johan berteriak memintaku berhenti, tapi aku terus berjalan. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi teriakan. Hanya keputusan dingin yang telah matang dalam benakku. Mereka akan membayar untuk semua ini. Lobi hotel yang megah itu tiba-tiba terasa seperti terowongan panjang yang tak berujung. Setiap langkahku menjauh dari kamar 408 terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Sakit, tapi aku terus melangkah. Suara Johan memanggil namaku dari belakang memantul di dinding marmer, tapi aku tidak menoleh. Tidak lagi. Aku menyusuri trotoar yang ramai dengan wajah basah oleh air mata yang bahkan tidak kusadari telah mengalir. Orang-orang lalu lalang dengan kehidupan normal mereka, tertawa, bertelepon, tanpa tahu bahwa duniamu baru saja hancur berkeping-keping. Sebuah taksi menepi ketika aku melambai, dan tanpa berpikir kusebutkan alamat rumah yang kini terasa seperti bangunan asing. Perjalanan pulang selama 20 menit itu kuhabiskan dengan menatap keluar jendela, menyaksikan lampu-lampu kota berkedip seperti bintang-bintang yang mengejek. Pikiranku berputar pada pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Berapa banyak waktu yang mereka habiskan bersama di rumahku sendiri? Apakah mereka pernah di ranjang kami? Di sofa tempat kami biasa menonton film bersama. Setiap memori indah selama pernikahan kami tiba-tiba dipertanyakan. Saat taksi berhenti di depan rumah, mataku langsung tertarik pada jendela kamar tamu yang sudah menyala. Nilta. Dia pasti sudah pulang dan sekarang ada di kamarnya, menungguku pulang seperti ular yang sedang bersiap untuk serangan balik. Dengan tangan yang stabil yang mengejutkanku sendiri, kubuka pintu depan. Aroma sop iga yang kumasak tadi malam masih menggantung di udara, bercampur dengan parfum Nilta yang terlalu manis. Dia duduk di sofa, memegang ponselnya erat-erat, wajahnya pucat tapi matanya masih berkilau dengan sesuatu yang mirip kemenangan. Aku tahu kau akan kembali, katanya. Suaranya halus seperti belati yang terselubung sutra. Aku melepas sepatuku dengan gerakan lambat, sengaja menciptakan jeda sebelum merespons. Ini masih rumahku, Nil. Setidaknya untuk beberapa jam ke depan. Aku berjalan melewatinya tanpa pandangan kedua, langsung menuju kamar tidur. Lemari pakaian besar yang dulu kubeli dengan bangga sekarang terasa seperti peti mati. Kuambil koper besar dari atas rak dan melemparkannya ke tempat tidur. Tempat tidur yang mungkin telah mereka nodai bersama. Pakaian-pakaianku kukeluarkan dari gantungan dengan gerakan mekanis. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi erangan kesedihan. Hanya ada tekad dingin yang tumbuh di dadaku, mengeras seperti baja.
Setiap helai pakaian yang masuk ke dalam koper adalah satu langkah menjauh dari kehidupan lamaku. Kau benar-benar pergi. Nilta sekarang berdiri di ambang pintu, bersandar di bingkai dengan pose santai yang terlalu dibuat-buat. Kau menang, Nil, kataku tanpa menoleh, terus melipat pakaianku dengan rapi. Kau dapatkan dia. Tapi ingat baik-baik, apa yang didapat dengan cara curang, akan hilang dengan cara yang lebih memalukan. Dia tertawa. Suara yang dulu kunikmati sekarang seperti kuku di papan tulis. Kau selalu dramatis, Dinda. Johan dan aku, ini bukan sekadar perselingkuhan. Kami saling mencintai. Tanganku berhenti sejenak di atas gaun pernikahanku yang tersimpan rapi dalam kantong pelindung. Dengan gerakan perlahan, kuambil benda itu dan memasukkannya ke dalam koper. Cinta? Akhirnya aku menoleh padanya. Kau bahkan tidak tahu arti kata itu. Kau hanya ingin apa yang kumiliki. Selalu begitu. Ponselku bergetar di saku. Johan. Sudah 15 panggilan tak terjawab dan puluhan pesan. Kuaktifkan mode pesawat tanpa ragu. Ketika koper terakhir ditutup, aku berdiri dan melihat sekeliling kamar yang pernah kubagikan dengan suamiku. Foto-foto pernikahan di dinding, buku-buku yang kami baca bersama, bahkan selimut favorit kami, semua tinggal kenangan. Kau tidak akan memberitahu keluarga? Teman-teman? Tanya Nilta ketika aku melewatinya dengan koper besar. Aku berhenti di depan pintu depan, menatapnya untuk terakhir kalinya. Oh, aku akan memberitahu mereka, Nil. Tapi bukan dengan air mata dan drama seperti yang kau harapkan. Aku akan membiarkan hidup yang memberitahu mereka. Ketika kau menyadari bahwa pria yang kau curi dariku adalah seorang pembohong yang akan melakukan hal yang sama padamu. Dengan itu, aku menutup pintu rumah pernikahanku dengan lembut. Terlalu lembut untuk sebuah perpisahan. Tapi dalam hatiku, ini bukan akhir. Ini awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih kuat. Taksi yang kupesan sebelumnya sudah menunggu. Kemana, Bu? Tanya sopir. Aku menarik napas dalam. Apartemen Taman Anggrek. Tapi berhenti di tempat fotokopi dulu. Ada beberapa dokumen penting yang perlu kusimpan. Saat mobil meluncur menjauh, aku mengeluarkan USB berisi semua bukti perselingkuhan mereka dari tas. Besok pagi, pengacaraku akan menerima paket lengkap dengan salinan semua bukti ini. Tapi untuk malam ini, aku hanya perlu satu hal, menemukan tempat yang aman untuk merencanakan langkah selanjutnya. Karena perang baru saja dimulai. Matahari pagi menyelinap melalui tirai tipis apartemen baruku, membentuk garis-garis emas di lantai kayu yang masih asing bagiku. Aku terbaring di atas kasur kosong, hanya beralaskan spray baru yang masih berbau pabrik, menatap langit-langit putih yang asing. Semalam aku tertidur di lantai, kelelahan setelah berjam-jam menyusun dokumen-dokumen penting dari pernikahan yang telah menjadi debu. Tangan meraih ponsel yang tergeletak di sampingku. 23 panggilan tak terjawab dari Johan, dan pesan berantai yang isinya berubah-ubah. Mulai dari permintaan maaf histeris, alasan konyol, hingga kemarahan karena aku melanggar privasinya. Setiap kata membuatku semakin yakin dengan keputusanku. Kuaktifkan mode pesawat lagi, belum siap menghadapi badai itu. Apartemen satu kamar di kompleks Taman Anggrek ini kecil tapi cukup untuk sementara. Aku memilihnya karena lokasinya dekat kantor dan, yang lebih penting, tidak ada satupun teman atau keluarga yang tahu alamat ini. Perlindungan pertama yang kubutuhkan sekarang adalah jarak. Dari koper besar, kuambil satu-satunya foto yang kubawa. Gambar diriku bersama almarhum orang tua di wisuda sarjanaku. Kulekatkan di kulkas kosong dengan magnet souvenir dari Bali. Aku akan baik-baik saja. Yah, Bu, bisikku, menahan getar di suara. Panggilan dari resepsionis apartemen mengagetkanku. Ada tamu untuk Anda, Ibu Dinda. Bapak Bima namanya. Dadaku berdebar. Bima. Teman kuliah dulu yang kini menjadi pengacara. Dialah satu-satunya orang yang kuhubungi tadi malam setelah memutuskan untuk bercerai. Tolong antarkan ke sini. Jawabku sambil cepat-cepat merapikan rambutku yang kusut. Ketika pintu terbuka, Bima berdiri di sana dengan setelan jas formal, tapi wajahnya penuh keprihatinan. Dinda. Tanpa kusadari, air mata mengalir deras lagi. Bima tidak mengatakan apa-apa, hanya menarikku dalam pelukan erat.
Bau parfumnya yang familiar, kayu dan sedikit citrus, membawaku kembali ke masa ketika hidup masih sederhana. Sudah, bisiknya sambil menepuk punggungku pelan. Aku di sini sekarang. Kita akan melalui ini bersama. Dia melepaskanku dan mengeluarkan dokumen dari tas kerjanya. Aku sudah menyiapkan draft gugatan cerai. Dengan bukti-bukti yang kau berikan, ini akan menjadi proses yang cepat. Matanya yang biasanya bersinar penuh percaya diri sekarang lembut. Tapi kau yakin ini yang kau inginkan? Aku mengangguk, mengusap air mata dengan punggung tangan. Lebih dari yakin. Aku tidak bisa kembali ke kehidupan itu, Bim. Setiap kenangan indah ternyata dibangun di atas kebohongan. Bima duduk di lantai bersamaku, menyodorkan segelas air yang dibawanya dari dapur kecil. Ceritakan semuanya. Tidak ada yang terlewat. Dan untuk pertama kalinya sejak menemukan video itu, aku bercerita panjang lebar tentang betapa seringnya Nilta menginap, tentang meeting dadakan, Johan yang semakin sering, tentang tanda-tanda kecil yang selama ini kusalahartikan sebagai kelelahan kerja biasa. Bima mendengarkan dengan serius, sesekali membuat catatan di buku kecilnya. Kita punya posisi kuat secara hukum, katanya setelah aku selesai. Tapi, dia bisa membantah bahwa perselingkuhan itu bukan alasan sah untuk cerai di Indonesia. Kita butuh strategi lain. Matanya berbinar licik yang membuatku penasaran. Kau bilang Johan punya utang judi. Aku mengernyit. Ya, tapi tidak besar. Dulu dia pernah cerita. Temanku di kepolisian bisa membantu menelusuri itu. Jika kita bisa membuktikan dia punya masalah keuangan serius yang disembunyikan selama pernikahan, plus kekerasan psikologis dari perselingkuhan ini. Aku memandangnya takjub. Kau benar-benar ingin menghancurkannya, ya? Bima menatapku lama. Aku hanya ingin kau mendapatkan kebebasan dan keadilan yang layak kau dapatkan, Dinda. Jika itu berarti menghancurkannya, biarlah. Senyum kecil akhirnya muncul di wajahku untuk pertama kalinya sejak seminggu terakhir. Aku beruntung memilikimu sebagai teman. Teman. Bima mengangkat satu alis, lalu tersenyum. Baiklah, untuk sekarang, teman saja dulu. Sore itu, setelah Bima pergi dengan janji akan memproses dokumen-dokumen hukum, aku berdiri di balkon kecil apartemen menatap pemandangan kota. Di kejauhan, gedung-gedung tinggi menjulang dengan lampu-lampu yang mulai menyala satu persatu. Hidup baru ini menakutkan. Tapi untuk pertama kalinya dalam lama, aku merasa lega. Lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Lega karena aku tidak perlu lagi hidup dalam kebohongan. Dan yang paling penting, lega karena sekarang aku tahu musuh-musuhku dengan jelas. Dan aku siap melawan. Malam di apartemen kecilku terasa lebih dingin dari biasanya. Aku duduk bersila di lantai, dikelilingi oleh tumpukan dokumen, catatan, dan beberapa layar laptop yang terbuka. Cahaya biru dari monitor menerangi wajahku yang lelah tetapi penuh tekad. Sudah 2 minggu sejak aku meninggalkan rumah itu. 2 minggu sejak dunia yang kukenal runtuh berkeping-keping. Di layar utama laptop, terbuka folder rahasia berisi semua bukti perselingkuhan Johan dan Nilta, foto, video, transkrip chat, bahkan catatan perjalanan mereka yang kurekonstruksi dari berbagai sumber. Setiap berkas kuberi label dengan rapi, tanggal, lokasi, dan konteks kejadian. Ini bukan sekadar arsip, ini adalah senjataku. Ponsel bergetar di sampingku. Pesan dari Bima. Dokumen gugatan sudah siap. Tapi ada sesuatu yang kau perlu lihat. Cek email. Dengan jari yang gemetar karena antisipasi, ku buka inbox. Lampirannya adalah laporan bank milik Johan yang berhasil didapatkan Bima melalui kenalannya. Mataku membelalak saat melihat angka-angka itu. Transfer rutin ke sebuah akun di Bali, jumlah besar, selama 6 bulan terakhir. Hotel. Bisikku sendiri. Mereka tak hanya bertemu di kota ini, tetapi juga melakukan perjalanan bersama. Aku menggigit bibir bawahku sampai nyaris berdarah saat melihat tanggal transfer terakhir. Tepat di hari ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Tanpa berpikir panjang, kuambil ponsel dan membuka media sosial Nilta. Dia telah memblokirku, tapi akun fake yang kubuat minggu lalu dengan mudah mengakses profilnya.
Foto terbaru diunggah 3 hari lalu. Potongan bibir merahnya yang tersenyum. Dengan caption, masih ada rasa manis setelah pahitnya kopi. Aku mengenal latar belakang foto itu. Kafe di Ubud tempat Johan dan aku pernah menghabiskan bulan madu. Rasa mual yang tiba-tiba membuatku harus menutup laptop dan berjalan ke balkon kecil. Udara malam yang menusuk membersihkan pikiranku sejenak. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkedip seperti bintang-bintang yang mengejek. Kau baik-baik saja? Suara Bima dari belakang membuatku terkejut. Aku bahkan tidak mendengar dia masuk, meski sudah kuberi kunci cadangan. Tidak, jawabku jujur, membiarkan air mata mengalir tanpa usaha untuk menyapunya. Aku tidak baik-baik saja. Aku sedang menyusun bukti untuk menghancurkan hidup suamiku sendiri. Apa ada yang baik dari ini? Bima mendekat, tapi tidak menyentuh. Dia hanya berdiri di sampingku, membiarkan kehadirannya saja menjadi penghiburan. Kau tidak menghancurkan hidupnya, Dinda. Dia yang melakukannya sendiri. Kau hanya memastikan dia menanggung konsekuensinya. Dia benar, tapi kebenaran itu terasa pahit di lidah. Ada lagi, lanjut Bima, mengeluarkan dokumen dari tasnya. Laporan detektif swasta yang kusewa menemukan sesuatu yang menarik. Dia membentangkan foto di meja kecil balkon. Foto-foto Johan bertemu dengan seorang wanita lain, bukan Nilta, di sebuah hotel di kawasan Sudirman. Lain lagi? Tanyaku, suaraku parau. Bima mengangguk. Sepertinya perselingkuhan dengan Nilta bukan satu-satunya. Ada setidaknya 2 wanita lain dalam 6 bulan terakhir. Tawa pahit meledak dari mulutku. Selama ini aku mengira pengkhianatan mereka spesial, bahwa ada cinta sejati di balik kebohongan itu. Tapi ternyata Johan hanya seorang playboy kelas kakap, bisikku, menatap foto-foto itu dengan rasa muak yang baru. Bima duduk di kursi balkon di sampingku. Ini bisa menjadi senjata kita. Tapi dia ragu. Kau yakin ingin melanjutkan? Ada cara lain yang lebih damai. Tidak, potongku tegas. Aku ingin dia merasakan setiap tetes rasa sakit yang kurasakan. Aku ingin dia tahu bagaimana rasanya dipermalukan, dikhianati, dihancurkan. Bima memandangku lama, lalu mengangguk perlahan. Baik, besok kita kirim gugatan cerai. Dan dia mengeluarkan amplop coklat dari tasnya. Semua bukti ini akan dikirim ke kantor Johan, keluarganya, dan teman-teman dekatnya, tepat setelah sidang pertama. Aku menerima amplop itu dengan tangan yang stabil. Ini bukan lagi tentang kesedihan atau kemarahan. Ini tentang keadilan. Ketika Bima pergi, aku kembali ke laptop dan membuka draft email yang sudah kupersiapkan, berisi semua bukti perselingkuhan, dengan CC ke seluruh kontak penting dalam hidup Johan. Jarinya melayang di atas tombol, Save Draft. Belum saatnya. Aku ingin melihat wajahnya di pengadilan terlebih dahulu. Ingin dia merasakan getar ketakutan saat menyadari bahwa semua rahasianya akan terbongkar. Baru kemudian, tepat saat dia pikir sudah aman, aku akan menghancurkannya sepenuhnya. Di luar jendela, hujan mulai turun, membasahi kota dan semua rahasia kotornya. Aku memejamkan mata, membiarkan suara rintik hujan menenangkan nafsu balas dendam yang menggelegak di dadaku. Besok, perang akan benar-benar dimulai. Pagi itu, aku terbangun oleh dering ponsel yang tak henti-hentinya. Cahaya pagi baru saja mulai menyelinap melalui celah tirai, menandakan hari masih sangat awal. Tanganku meraba-raba di atas meja samping tempat tidur sebelum akhirnya menemukan sumber suara itu. Layar ponsel penuh dengan notifikasi dari media sosial, tag, mention, pesan langsung yang berdatangan seperti hujan di musim penghujan. Dengan mata yang masih berat, kubuka salah satu notifikasi. Sebuah tag dari akun yang tidak kukenal, mengarahkanku ke sebuah thread viral di Twitter. Judulnya membuat darahku membeku. Dokter muda cantik ini ternyata perebut suami orang. Full bukti video. Jempolku menggulir layar dengan gemetar. Foto profil Nilta, dengan seragam putih rumah sakit yang selalu dibanggakannya, menghiasi unggahan itu. Di bawahnya, deretan bukti yang terlalu familiar bagiku. Screenshot chat mesra dengan Johan, foto-foto mereka berdua di berbagai tempat, bahkan cuplikan video pendek yang tak diragukan lagi isinya.
Tapi yang paling menghancurkan adalah foto terakhir. Sebuah tangkapan layar dari grup chat internal rumah sakit tempat Nilta bekerja. Percakapan itu penuh dengan ejekan kejam tentang pasien, komentar rasis, dan bahkan pengakuan kesalahan medis yang ditutup-tutupi. Ponselku berdering lagi. Kali ini panggilan dari Bima. "Kau sudah lihat?" Suaranya terdengar tegang. "Baru saja," jawabku, masih mencoba mencerna semua ini. "Tapi, aku tidak menyebarkan ini. Aku bahkan belum tahu," potong Bima. "Aku juga tidak. Tapi setelah mengecek alamat IP unggahan pertama, ini berasal dari warnet di daerah Mangga 2. Pikiranku berputar cepat. Siapa yang akan? Suara Bima memecah lamunanku. "Dinda, ada sesuatu yang harus kau ketahui. Johan ternyata punya hubungan dengan wanita lain, bukan hanya Nilta. Salah satunya adalah perawat di rumah sakit yang sama dengan Nilta." Segalanya menjadi jelas. Ini karma yang datang bukan dari tanganku, tapi dari permainan Johan sendiri. "Rumah sakit sudah mengeluarkan pernyataan," lanjut Bima. Nilta diskors sambil menunggu investigasi. Aku menutup mata, mencoba menenangkan detak jantung yang berdegup kencang. Seharusnya aku merasa puas. Ini tepat seperti yang kuinginkan, kehancuran reputasi Nilta. Tapi kenapa dadaku terasa sesak? Tanpa sadar, jemariku membuka galeri ponsel dan menemukan foto lama. Gambar Nilta kecil yang tersenyum lebar sambil memegang trofi lomba menyanyi saat SD. Dulu, aku yang mengantarnya ke lomba itu. Aku yang menjaganya agar tidak gugup. Ponsel bergetar lagi. Pesan dari nomor tak dikenal. "Senang melihat aku hancur. Kak, sekarang kau bisa tidur nyenyak." Tiba-tiba, bayangan Nilta kecil itu bercampur dengan gambarnya sekarang. Wajahnya yang penuh kebencian saat mengakui perselingkuhannya, senyum kemenangannya ketika menyakitiku. Kujawab dengan singkat, "Aku tidak melakukan ini. Tapi kau tahu siapa yang melakukannya? Pria yang kau kira mencintaimu." Tak butuh waktu lama untuk balasannya datang. "Dia tidak mungkin." Kukirimkan screenshot yang Bima berikan padaku, foto Johan dengan wanita lain di rumah sakit. Kemudian kutambahkan, "Kau hanya salah satu dari banyaknya, Nil. Seperti aku dulu." Titik-titik getar muncul, menghilang, lalu muncul lagi. Tapi tidak ada balasan yang masuk. Di layar televisi yang masih menyala, berita pagi mulai meliput skandal tersebut. Wajah Nilta yang biasanya cantik dan percaya diri sekarang terpampang dengan tulisan, "Dokter Gadisan," di bawahnya. Reporter dengan suara serius membacakan pernyataan rumah sakit tentang standar moral tenaga medis. Aku mematikan TV dengan gerakan kasar. Ini seharusnya membuatku lega. Tapi kenapa aku malah merasa hampa? Pintu apartemen diketuk perlahan. Bima berdiri di luar dengan wajah khawatir, membawa 2 cangkir kopi dan kertas sidang gugatan cerai. "Kau baik-baik saja?" tanyanya, menatapku dalam-dalam. Aku mengambil kopi itu, menghirup aroma pahit yang menenangkan. "Tidak. Tapi aku akan baik-baik saja." Dia mengangguk. "Mengerti. Sidang pertama besok. Johan sudah diberitahu." Mataku menatap dokumen di tangannya. Gugatan cerai dengan alasan perselingkuhan dan kekerasan psikologis. Di dalamnya, semua bukti yang kukumpulkan dengan susah payah. "Besok," bisikku, lebih pada diriku sendiri. Akhirnya, Bima meraih tanganku. "Ini baru permulaan, Dinda. Untukmu, dan untuk mereka." Dari jendela, aku melihat awan hitam menggantung di langit. Pertanda badai. Seperti hidupku sekarang. Tapi kali ini, aku bukan lagi korban yang ketakutan. Aku adalah badai itu sendiri. Pagi itu, udara di pengadilan negeri terasa begitu kental dengan ketegangan. Aku duduk di kursi kayu yang keras di ruang sidang, jari-jariku erat menggenggam lengan kursi hingga buku-buku memutih. Bima di sampingku dengan setelan jas abu-abu yang sempurna, sesekali melirikku untuk memastikanku baik-baik saja. Di seberang ruangan, Johan baru saja masuk dengan langkah berat. Wajahnya yang biasanya tampan kini tampak sembab dan pucat, lingkaran hitam tebal mengelilingi matanya yang merah. Ketika pandangannya menemuiku, ada kilatan emosi yang tak bisa kubaca. Apakah itu penyesalan? Kemarahan? Atau mungkin ketakutan?
Aku menahan desisan napas ketika melihat Nilta masuk di belakangnya. Mengenakan kerudung gelap yang menyembunyikan separuh wajahnya. Tapi tak ada yang bisa menyembunyikan mata bengkaknya yang jelas telah menangis semalaman. Hakim yang terhormat, Bima mulai dengan suara lantang yang memenuhi ruangan sidang. Kami mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselingkuhan dan kekerasan psikologis yang dilakukan tergugat terhadap klien saya. Dia meletakkan berkas tebal di meja hakim, lalu melanjutkan, dalam berkas ini, terdapat bukti-bukti tak terbantahkan termasuk rekaman video, foto, dan transkrip percakapan mesra antara tergugat dengan wanita lain, yang tidak lain adalah adik kandung penggugat sendiri. Suara gemuruh memenuhi ruangan sidang. Johan langsung berdiri, wajahnya memerah. Itu semua direkayasa. Dinda selalu posesif dan... Silakan tergugat tenang, hardik hakim. Anda akan mendapat giliran bicara. Bima dengan tenang melanjutkan presentasinya, menampilkan satu demi satu bukti di layar proyektor. Setiap gambar yang muncul seperti menusuk jantungku, tapi aku tetap duduk tegak, menatap lurus ke depan. Aku tidak akan memberinya kepuasan melihatku hancur lagi. Ketika giliran Johan berbicara, pengacaranya, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal, berusaha membantah semua tuduhan. Ini semua adalah konspirasi untuk menjatuhkan klien saya yang merupakan pengusaha sukses. Bukti-bukti ini bisa saja hasil editan. Tapi kemudian Bima mengeluarkan senjata pamungkasnya. Jika bukti visual bisa diragukan, bagaimana dengan bukti finansial ini? Dia menyerahkan dokumen ke hakim. Klien saya baru mengetahui bahwa selama pernikahan mereka, tergugat telah menyembunyikan utang judi sebesar hampir 2 miliar rupiah. Dan yang lebih mengejutkan, dia menggunakan harta bersama untuk membiayai perselingkuhannya. Johan terlihat seperti ingin muntah. Itu bukan. Dan inilah, Bima menyela, bukti transfer rutin ke beberapa akun wanita berbeda, termasuk satu akun atas nama Nilta Sari, adik penggugat sendiri. Ruang sidang gempar. Nilta tiba-tiba berdiri dan berlari keluar dengan tangan menutupi wajah. Johan duduk terpaku. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri sekarang lembam seperti ikan yang terkapar di darat. Hakim mengetuk palu berkali-kali. Kami akan melanjutkan sidang ini 2 minggu lagi untuk mendengarkan kesaksian lebih lanjut. Sementara itu, berdasarkan bukti awal, saya mengabulkan permohonan penggugat untuk pembekuan sementara aset-aset tergugat. Ketika sidang ditutup, Johan langsung menuju ke arahku, matanya menyala-nyala. Kau pikir kau menang? Kau tidak tahu apa yang kau mulai, Dinda. Bima dengan sigap menghalangiku, tapi aku justru melangkah maju. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan kami, aku menatapnya tanpa rasa takut. Aku tahu persis apa yang aku lakukan, Johan. Ini baru permulaan. Di luar gedung pengadilan, hujan rintik-rintik mulai turun. Bima membukakan payung untukku sambil bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Aku melihat ke belakang, di mana Johan sedang berteriak-teriak di telepon, wajahnya merah padam. Di kejauhan, Nilta terlihat menangis di dalam mobil. "Tidak," jawabku jujur. "Tapi aku akan baik-baik saja." Ketika kami sampai di mobil, ponselku berdering. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. "Dinda, kita perlu bicara. Ini tentang sesuatu yang lebih besar dari perselingkuhan." Aku mengernyit, lalu melihat ke arah Bima. "Kau kirim ini?" Dia menggeleng, wajahnya penuh tanya. "Bukan aku." Jantungku berdegup kencang. Siapa lagi yang terlibat dalam drama kotor ini? Pagi itu, sinar matahari yang menembus jendela apartemenku terasa berbeda. Lebih hangat, lebih cerah, seolah alam semesta sedang memberikan persetujuannya atas keputusanku untuk benar-benar memulai hidup baru. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap wajah yang mulai menunjukkan tanda-tanda pulih. Lingkaran hitam di bawah mataku sudah memudar, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, senyum yang muncul di bibirku terasa alami, bukan paksaan. Ponsel di meja bergetar dengan notifikasi dari kantor. Promosi yang selama ini kunantikan akhirnya resmi diberikan. Jabatan baru sebagai manajer senior di perusahaan konsultan tempatku bekerja, dengan gaji yang hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Tanganku gemetar saat membaca email resmi tersebut. Selama ini,
Aku selalu memprioritaskan karir Johan, mengalah untuk relokasi kerjanya, bahkan pernah menolak promosi karena khawatir akan mengganggu kehidupan rumah tangga kami. Selamat. Bima muncul di balik pintu apartemen dengan sebotol sampanye dan 2 gelas kristal. Wajahnya berseri-seri. Aku tidak sengaja melihat email itu ketika kamu membukanya di laptop kemarin. Aku menggeleng sambil tersenyum. Kamu benar-benar pengacara terburuk, mengintai klienmu sendiri. Dia tertawa, suaranya yang dalam mengisi ruangan kecilku. Aku datang sebagai teman hari ini, bukan pengacara. Dengan gerakan ahli, dia membuka botol sampanye itu. Untuk Dinda yang baru, ucapnya sambil menuangkan minuman keemasan itu ke dalam gelas. Kami bersulang, dan rasa sampanye yang sepat di lidah terasa seperti kemenangan. Aku harus belanja baju baru, kataku tiba-tiba. Semua pakaian di lemari ini masih berbau masa laluku. Bima mengangguk antusias. Ayo kita pergi sekarang juga. Aku tahu tempat yang bagus. 3 jam kemudian, aku berdiri di depan cermin toko butik ternama, memandangi sosok dalam refleksi itu, wanita dengan gaas kerja navy blue yang sempurna, sepatu hak tinggi yang membuatku merasa perkasa, dan potongan rambut baru yang memberiku penampilan lebih segar. Kamu terlihat. Bima berhenti mencari kata, matanya berbinar. Berbeda. Lebih percaya diri. Aku memutar badan, melihat dari berbagai sudut. Aku merasa berbeda. Seperti akhirnya menjadi diriku sendiri lagi. Ketika kami keluar dari mal, tangan Bima tiba-tiba menggenggam tanganku. Aku terkejut, tapi tidak menariknya. Kehangatan dari sentuhannya terasa nyaman. Sebelum kita pulang, ada satu tempat lagi yang harus kita kunjungi, katanya misterius. Tempat itu ternyata adalah sebuah gedung perkantoran baru di kawasan bisnis. Aku tahu kamu sedang mencari tempat baru untuk kantormu, ujarnya sambil menyerahkan selembar brosur. Ini milik klienku. Kamu bisa dapat harga khusus. Mataku membelalak melihat ruang kantor yang luas dan modern di lantai 21 itu. Ini sempurna. Tapi bagaimana kamu tahu aku ingin membuka firma konsultan sendiri? Bima tersenyum licik. Kamu menggambar logo dan nama perusahaan di notes pertemuan kita minggu lalu. Aku penasaran, jadi menyelidiki sedikit. Sekali lagi, aku tersentak oleh perhatiannya yang detail. Selama ini, Johan tak pernah benar-benar mendengarku, apalagi memperhatikan hal-hal kecil seperti coretan di notes. Malam itu, di apartemenku yang mulai terasa seperti rumah, aku duduk di lantai dikelilingi kertas-kertas rencana bisnis. Bima membantuku menyusun proposal, sesekali memberikan masukan dari sudut pandang hukum. Kau benar-benar berbeda sekarang, ujarnya tiba-tiba, matanya menatapku dalam-dalam. Aku mengangkat bahu. Karena akhirnya aku bebas menjadi diriku sendiri. Aku tidak menyadari betapa terkekangnya aku selama ini. Ponselku bergetar. Pesan dari Nilta. Aku tahu kau tidak mau mendengarkanku, tapi Johan dalam masalah besar. Dia terlibat dengan orang-orang berbahaya. Hati-hati. Jantungku berdegup kencang. Apakah ini terkait pesan misterius kemarin? Aku menunjukkan pesan itu pada Bima, yang segera berubah serius. Ini mungkin tidak sekadar gertakan, katanya sambil meraih laptopnya. Aku akan menyelidiki lebih dalam. Tapi malam ini, aku memutuskan untuk tidak membiarkan hal itu merusak hariku yang sempurna. Besok saja, kataku sambil menutup laptopnya. Malam ini, aku hanya ingin merayakan hidup baruku. Bima tersenyum, lalu mengangkat gelasnya. Untuk Dinda 2.0. Untuk Dinda yang sebenarnya, koreksiku sambil bersulang. Di luar jendela, langit Jakarta dihiasi bintang-bintang yang seolah bersinar lebih terang malam ini. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan setiap helaannya mengisi paru-paruku dengan harapan baru. Aku mungkin tidak tahu apa yang akan dibawa hari esok, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun mengambil cahayaku. Hujan deras mengguyur kota ketika aku melangkah keluar dari gedung kantor baru yang baru saja kusewa. Payung hitam besar yang kubawa nyaris tidak cukup melindungiku dari terpaan angin yang menggigit. Hari ini seharusnya menjadi hari yang membahagiakan. Pertanda awal dari bisnis baruku, Dinda Consulting, yang resmi memiliki kantor sendiri.
Tapi pesan misterius Nilta kemarin masih menggelayut di pikiranku, membuatku waspada terhadap setiap bayangan yang bergerak. Tiba-tiba, dari balik tirai hujan, seorang wanita dengan jas hujan hitam dan topi rendah muncul menghadang langkahku. Aku langsung mengenali postur tubuh itu bahkan sebelum dia mengangkat kepalanya. Nilta. Wajahnya yang dulunya bersinar sekarang pucat dan kurus. Matanya dikelilingi lingkaran hitam yang dalam. "Kita perlu bicara," katanya dengan suara serak, tanpa basa-basi. Tangannya gemetar memegang sesuatu di dalam saku jas hujannya. Instingku berteriak untuk segera pergi, tapi rasa ingin tahu mengalahkan kewaspadaanku. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanyaku sambil melirik sekeliling, memastikan tidak ada orang lain bersamanya. "Johan dalam masalah besar," bisiknya, matanya terus melirik ke kanan-kiri seperti orang yang dikejar. "Dia berhutang bukan cuma pada rentenir biasa, tapi pada sindikat narkoba. Mereka sudah mengancam akan." Suaranya tercekat. Aku menyilangkan tangan di dada. "Dan kenapa aku harus peduli? Setelah semua yang kalian lakukan padaku?" Air mata mulai mengalir di wajahnya yang basah oleh hujan. "Aku tahu kami sudah menghancurkan hidupmu. Tapi tolong, Dinda. Mereka tidak main-main. Mereka juga mengancamku, dan mereka tahu tentangmu." Sebuah getaran dingin menyusul tulang belakangku. Dari dalam saku, Nilta mengeluarkan sebuah amplop coklat. "Ini buktinya. Mereka sudah mengawasimu." Dengan hati-hati, kuambil amplop itu dan membukanya di bawah payung. Isinya adalah foto-fotoku yang diambil dari jarak jauh. Sedang keluar dari apartemen, meeting dengan klien, bahkan foto dekatku sedang minum kopi dengan Bima. Di bagian belakang setiap foto tertulis pesan mengancam dengan tulisan merah. "Kami tahu segalanya." "Kau pikir ini lelucon?" Nilta mendesak. Tangannya sekarang mencengkeram lenganku dengan kuat. "Mereka butuh uang dalam seminggu. Atau apa? Mereka akan menyiksa Johan sampai mati, lalu datang untuk kita berdua." Suaranya pecah. "Aku sudah kehilangan pekerjaan, reputasi, semuanya. Tapi aku tidak mau mati, Kak." Hujan semakin deras, menciptakan tirai air yang menyekat kami dari dunia luar. Di balik ketakutan yang menggelora di dadaku, ada bagian kecil yang masih ingat Nilta kecil. Adik yang dulu selalu berlindung di balik punggungku saat ada petir. "Masuk," kataku pendek sambil menunjuk ke sebuah kafe terdekat. "Kita bicara di dalam." Di meja paling pojok kafe yang sepi, Nilta menceritakan segalanya dengan gemetar. Bagaimana Johan ternyata bukan hanya berjudi, tapi juga menjadi kurir kecil-kecilan untuk sindikat narkoba. Bagaimana dia meminjam uang dalam jumlah besar ketika bisnisnya mulai bangkrut. Dan yang paling mengejutkan, bagaimana Nilta tidak pernah menerima uang sepeser pun dari Johan, karena ternyata dia pun dikerjai oleh wanita lain yang juga menjadi kekasih gelap Johan. "Aku hanya boneka dalam permainan mereka," isaknya, tangan mencengkeram gelas kopinya yang sudah dingin. "Aku pikir dia mencintaiku, tapi ternyata aku hanya alat untuk menyakiti kamu." Aku memandanginya lama, mencoba mencari tanda-tanda kebohongan di wajahnya yang hancur. Tapi yang kulihat hanya penyesalan tulus. "Apa yang kau ingin aku lakukan?" "Kau punya koneksi," bisiknya. "Bima kan pengacara terkenal. Mungkin dia bisa membantu kita laporkan ke polisi tanpa." "Tidak," potongku tegas. "Aku tidak akan menyeret Bima ke dalam masalah ini. Ini bukan urusanku, dan jelas bukan urusannya." Tiba-tiba, Nilta menjatuhkan diri berlutut di lantai kafe. Tangannya meraih erat tanganku. "Aku mohon, Kak. Aku salah. Aku bodoh. Tapi tolong, aku tidak mau mati." Semua pelanggan dan pelayan kini menatap kami. Aku menariknya kembali ke kursi dengan kasar. "Diam. Kau mau menarik perhatian mereka." Ketika melihat ketakutan murni di matanya, sebuah rencana mulai terbentuk di kepalaku. "Aku akan mempertimbangkan membantumu," akhirnya kuucapkan. "Tapi ada syaratnya." "Apa saja?" "Pertama, kau akan menulis pengakuan lengkap tentang perselingkuhanmu dengan Johan, termasuk semua bukti yang kau miliki tentang kegiatan ilegalnya. Kedua, kau akan menghadap ke polisi dan bersaksi jika diperlukan. Dan ketiga..." Aku berhenti sejenak,
memastikan mataku menatap langsung ke jiwanya. Kau tidak akan pernah lagi mencoba menghubungiku setelah ini selesai. Wajahnya berkerut seperti akan menangis lagi, tapi dia mengangguk pelan. Aku setuju. Ketika kami berpisah di luar kafe, hujan sudah berhenti, meninggalkan udara segar yang ironisnya terasa menenangkan. Nilta memberikan sebuah flash disk berisi semua dokumen yang dia miliki tentang Johan. Kau masih punya hati, Kak, bisiknya sebelum pergi. Lebih besar dari yang kupunya. Aku berdiri di trotoar yang masih basah, memegang flash disk kecil itu seolah-olah itu bisa meledak kapan saja. Bima mungkin akan marah karena aku menyembunyikan ini darinya. Tapi sesuatu memberitahuku bahwa ini adalah jalan yang harus kutempuh sendiri, untuk menutup semua luka lama, sekaligus melindungi kehidupan baruku yang rapuh ini. Malam itu, di apartemen yang sunyi, kubuka isi flash disk itu. Dokumen-dokumen di dalamnya lebih mengejutkan dari yang kuduga. Catatan transaksi narkoba, foto pertemuan dengan bandar, bahkan rekaman suara Johan mengakui penipuan asuransi yang dilakukannya. Ponselku bergetar. Pesan dari Bima. Besok kita bertemu dengan klien baru. Jangan lupa bawa proposalnya. Aku menatap layar laptop dan ponsel secara bergantian. Dua dunia yang sama sekali berbeda. Satu penuh harapan, satu penuh bahaya. Dan aku berdiri di persimpangan keduanya. Laptopku menyala di atas meja makan, memancarkan cahaya biru yang menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding apartemen yang sunyi. Pukul 3 pagi, dan aku masih terjaga, menatap dokumen-dokumen dari flash disk Nilta yang tersebar di layar. Setiap file yang kubuka seperti membuka peti Pandora baru. Semakin dalam aku menyelam, semakin gelap rahasia yang terkuak. Ada laporan keuangan dari perusahaan Johan yang selama ini terlihat sukses. Ternyata, selama 2 tahun terakhir, bisnisnya sudah bangkrut. Yang lebih mengejutkan, dia menggunakan uang klien untuk menutupi kerugian judinya. Sebuah tindakan yang jelas-jelas penipuan. Kubuka folder bernama Proyek X. Isinya membuat darahku membeku. Foto-foto gudang penyimpanan di kawasan industri, berisi kardus-kardus bertuliskan merek suplemen terkenal. Tapi menurut catatan yang menyertainya, itu hanyalah kedok untuk menyimpan sabu-sabu yang akan diedarkan. Johan tidak sekadar berhutang pada sindikat narkoba, dia menjadi bagian dari mereka. Ponselku bergetar. Pesan dari Nilta. Mereka tahu aku memberimu dokumen. Aku harus pergi. Jangan coba hubungi aku lagi. Aku segera meneleponnya, tapi nomor itu sudah tidak aktif. Keringat dingin mengalir di pelipisku. Ini lebih serius dari yang kukira. Pagi harinya, dengan mata merah karena kurang tidur, aku duduk di hadapan Bima di kantornya yang mewah. Cahaya matahari pagi menyinari ruangan melalui jendela kaca besar, kontras dengan kegelapan yang baru saja kuselami semalaman. Kamu terlihat mengerikan, katanya sambil mengambilkanku segelas air. Kau harus lihat ini, jawabku sambil mengeluarkan flash disk dan mencetak beberapa dokumen kunci. Bima membaca dokumen-dokumen itu dengan ekspresi yang semakin serius. Dinda, ini bukan lagi masalah perselingkuhan atau perceraian biasa. Ini kejahatan terorganisir. Aku tahu, bisikku. Tapi aku tidak bisa tinggal diam. Mereka mengancam nyawa Nilta, dan mungkin aku juga berikutnya. Bima menghela napas panjang, lalu tiba-tiba menutup tirai jendela kantornya dan mengunci pintu. Aku punya teman di kepolisian yang menangani kasus narkotika. Tapi dia ragu. Jika kita melapor, kamu akan terlibat dalam proses hukum yang panjang. Bisnis barumu, reputasimu, semua bisa hancur. Aku menatapnya lama. Lalu apa pilihanku? Lari dan bersembunyi seumur hidupku. Dia menggeleng. Aku hanya ingin kamu menyadari risikonya. Matanya yang biasanya penuh percaya diri, sekarang penuh kekhawatiran. Ada cara lain. Kita bisa menggunakan informasi ini untuk memaksa Johan menandatangani perceraian dengan syarat-syaratmu, tanpa perlu membawanya ke pengadilan. Dan membiarkan sindikat narkoba itu bebas berkeliaran. Bima menghela napas. Kadang kita harus memilih pertempuran kita sendiri. Dinda, prioritasmu sekarang adalah keselamatanmu dan bisnis barumu. Ponsel Bima berdering. Wajahnya berubah pucat setelah mendengar pembicaraan di telepon. Kami segera ke sana,
katanya singkat sebelum menutup telepon. Apa yang terjadi? Kantor Johan digerebek polisi pagi ini. Mereka menemukan narkoba di sana. Dadaku sesak. Apakah dia ditangkap? Tapi yang lebih mengkhawatirkan, dia menyebut namamu dalam pemeriksaan, mengaku kamu terlibat. Dunia sekelilingku berputar. Aku memegang meja untuk menahan keseimbangan. Itu tidak mungkin, dia menjerumuskanku. Bima sudah mengambil jaket dan tasnya. Kita harus ke kepolisian sekarang. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan mereka menuduhmu tanpa bukti. Dalam perjalanan ke kepolisian, pikiranku kalut. Johan tidak hanya menghancurkan pernikahan kami. Sekarang dia mencoba menghancurkan hidupku sepenuhnya. Tapi yang paling menggangguku adalah nasib Nilta. Di mana dia sekarang? Apakah dia aman? Ketika kami tiba di Polda, suasana sangat ramai. Beberapa wartawan sudah berkumpul di depan. Kamera siap meliput. Bima dengan sigap menutupi wajahku dengan jaket dan membawaku melalui pintu samping. Di ruang interogasi, melalui kaca satu arah, aku bisa melihat Johan yang duduk lesu di kursi. Wajahnya penuh luka dan bajunya koyak. Dia terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda dari pria tampan yang dulu ku kenal. Kita tidak bisa menemuinya langsung, bisik Bima. Tapi aku akan bicara dengan penyidik. Kamu tunggu di sini. Saat aku sendirian di ruang tunggu, seorang petugas membawakanku secangkir kopi. Kamu istri Johan, ya? Tanyanya dengan nada kasihan. Aku mengangguk pelan. Dia menyebut kamu punya hubungan dengan bos sindikat itu. Bahwa bisnis konsultanmu hanya kedok. Aku nyaris menumpahkan kopi. Itu tidak benar. Aku baru saja memulai bisnis itu. Dan... Tenang, Bu, ujarnya. Kami punya bukti bahwa dia berbohong. Tapi... Dia ragu. Kamu punya musuh yang sangat kejam. Sebelum aku bisa bertanya lebih lanjut, Bima kembali dengan wajah suram. Kita harus pergi. Sekarang. Di mobil, baru dia menjelaskan. Johan bekerja untuk sindikat besar. Mereka menggunakan bisnisnya untuk pencucian uang. Sekarang dia ditangkap, mereka akan mengincar semua orang yang dekat dengannya, termasuk kamu. Dan Nilta. Bima menghela napas. Menurut polisi, dia sudah menghubungi mereka pagi tadi, bersedia menjadi saksi. Tapi sekarang dia menghilang. Jantungku berdegup kencang. Kita harus menemukannya. Dinda, dengarkan aku. Bima memegang bahuku kuat-kuat. Kamu dalam bahaya. Aku punya rumah aman di Bogor. Kamu harus tinggal di sana sampai situasi tenang. Aku menatapnya, lalu melihat ke jendela. Hidupku yang baru saja mulai pulih, hancur lagi dalam sekejap. Tapi kali ini, aku tidak akan lari sendirian. Baik, akhirnya kuangguk. Tapi ada satu hal yang harus kulakukan dulu. Aku mengeluarkan flash disk itu dan menyerahkannya pada Bima. Berikan ini pada temanmu di kepolisian. Semua bukti ada di sini. Jika sesuatu terjadi padaku, pastikan mereka membayar untuk ini. Bima menerimanya dengan air mata di matanya. Aku janji. Malam itu, di rumah aman yang sunyi di tengah perkebunan teh Bogor, aku berdiri di balkon menatap bintang-bintang. Di tanganku, secangkir teh hangat yang sama sekali tidak membantu menenangkan sarafku yang tegang. Johan mungkin telah menjerumuskanku ke dalam bahaya. Tapi dia tidak tahu satu hal. Aku bukan lagi Dinda yang penakut yang dulu dia kawini. Aku adalah badai yang akan menghancurkan mereka semua. Kabut pagi menyelimuti perkebunan teh di sekitar rumah aman Bima, menciptakan pemandangan surrealis yang seolah terpisah dari dunia luar. Aku berdiri di balkon kamar, menghirup udara pegunungan yang segar namun tidak berhasil menghilangkan rasa logam ketakutan yang masih menempel di lidahku. Sudah 3 hari sejak aku tiba di sini, 3 hari hidup dalam ketidakpastian. Tidak tahu apakah Johan masih ditahan, apakah Nilta ditemukan, atau apakah sindikat itu sudah mengetahui lokasiku. Ponsel di tanganku, sebuah burner phone yang diberikan Bima, bergetar dengan pesan masuk. Pagi. Aku datang dengan sarapan. Buka pintu. Sebelum sempat membalas, derakan langkah kaki di teras bawah sudah terdengar. Bima berdiri di sana dengan 2 kantong kertas berisi makanan dan sebuah map tebal.
Wajahnya yang biasanya rapi sekarang dipenuhi bayangan janggut pendek, dan matanya yang biasanya cerah kini dikelilingi lingkaran hitam kelelahan. "Kau tidak tidur?" tanyaku saat membukakan pintu. Dia menggeleng, meletakkan makanan di meja kayu sederhana. "Bekerja pada kasusmu, dan sekarang kasus Johan." Dia membuka map itu, memperlihatkan tumpukan dokumen. Ada perkembangan. Aku duduk di hadapannya, tangan gemetar membuka kotak makanan berisi nasi uduk yang masih hangat. "Berita baik atau buruk?" "Keduanya," jawabnya sambil menyuapkan nasi ke mulutnya. "Pertama, Johan tetap dalam tahanan. Polisi menemukan lebih banyak bukti keterlibatannya dengan sindikat itu." "Dan Nilta?" Bima menghela napas. "Masih hilang. Tapi..." Dia ragu. "Ada jejak kartu kreditnya digunakan di sebuah apotek di puncak 2 hari lalu." Dadaku berdegup kencang. "Kita harus..." "Tidak," potongnya tegas. "Kau tidak boleh pergi kemanapun sekarang. Sindikat itu sudah mencarimu. Beberapa orang tak dikenal mengincar apartemenmu, bahkan kantor barumu." Udara di paru-paru terasa hilang. Hidup yang susah payah kubangun selama beberapa bulan terakhir hancur dalam sekejap. "Aku sudah mengatur supaya semua dokumen penting dan peralatan kantormu dipindahkan ke tempat aman," lanjut Bima, seolah membaca pikiranku. "Dan..." Dia mengeluarkan sebuah kunci dari saku. "Aku punya solusi sementara." Kunci itu ternyata untuk sebuah villa kecil di Ubud, Bali. Tempat milik klienku. Sepi, aman, dan yang paling penting, tidak ada hubungannya denganmu atau aku. Aku menatap kunci itu. Lalu wajah Bima. "Kau ingin aku lari?" "Kau tahu ini bukan soal lari atau tidak," jawabnya dengan suara rendah. "Ini soal bertahan hidup sampai polisi membersihkan semua ini." Mata kami terkunci dalam diam yang penuh arti. Ada sesuatu yang berbeda dalam caranya memandangku hari ini. Sebuah intensitas yang membuat kulitku merinding. "Kenapa kau melakukan semua ini untukku?" tanyaku akhirnya, memecah kesunyian. Ini sudah jauh melampaui hubungan pengacara klien. Bima menghela napas panjang, menatap tangannya yang sedang memegang gelas kopi. "Karena..." Dia berhenti, seolah berjuang dengan kata-katanya. "Karena ketika aku melihatmu di pengadilan hari itu, begara kuatnya kau, betapa beraninya kau melawan aku." Tiba-tiba, dering teleponnya memecah momen. Wajahnya berubah serius saat mendengar pembicaraan. "Aku mengerti. Segera ke sana." "Ada apa?" tanyaku cemas. "Polisi menemukan mobil Nilta. Dia berdiri tergesa-gesa. Terbakar di jurang dekat puncak. Mereka menemukan mayat di dalamnya." Dunia sekelilingku berhenti. Meski semua yang terjadi antara kami, Nilta tetaplah adikku, gadis kecil yang dulu kupeluk saat dia ketakutan mendengar petir. Bima menarik kursinya mendekatiku, memegang tanganku erat. "Aku harus pergi mengidentifikasi. Kau tetap di sini." Pintu terkunci, jendela tertutup. Aku kembali sebelum maghrib. Saat dia berdiri untuk pergi, tanpa berpikir aku meraih tangannya. "Hati-hati." Dia menatapku lama, lalu tiba-tiba membungkuk dan mengecup keningku. "Janji." Sepanjang hari, rumah itu terasa semakin pengap. Kubuka laptop dan mencoba bekerja, tapi pikiranku terus kembali pada Nilta. Pada kenangan masa kecil kami. Pada kebencian yang tumbuh di antara kami. Dan sekarang, ketika matahari mulai terbenam dan Bima belum kembali, kecemasanku mencapai puncaknya. Kubuka burner phone-nya, tapi tidak ada sinyal di daerah terpencil ini. Suara derakan di teras depan membuatku melompat. Bukan langkah Bima yang percaya diri, tapi suara gesekan hati-hati. Seseorang, atau sesuatu, sedang berusaha masuk diam-diam. Dengan hati berdebar, kuambil pisau dapur terdekat dan bersembunyi di balik pintu kamar. Keringat dingin mengalir di punggungku saat kudengar kunci digerogoti dari luar. Pintu terbuka perlahan. "Dinda." Suara itu membuatku nyaris pingsan. Bima berdiri di sana dengan wajah lebam, bajunya robek di beberapa tempat. "Tuhan, kau membuatku ketakutan," hardiku sambil meletakkan pisau. Dia tersenyum kecut. "Maaf. Mobilku mogok di jalan,
harus jalan kaki beberapa kilometer. Matanya kemudian berubah serius. Dinda, mayat di mobil itu bukan Nilta. Apa? Dari tes DNA cepat, itu perempuan lain, salah satu kekasih gelap Johan. Dadaku sesak antara lega dan ngeri. Lalu di mana Nilta? Bima menggeleng. Tidak tahu. Tapi dia mengeluarkan sebuah amplop dari tas. Ini ditemukan di mobil. Untukmu. Dengan tangan gemetar, kubuka amplop itu. Selembar kertas dengan tulisan tangan Nilta yang kacau. Dinda, jika kau baca ini, aku sudah tidak ada. Mereka mengejarku. Johan menjerumuskan kita semua. Tapi ada harapan. Cari Ayu di kampung halaman kita. Dia tahu segalanya. Maafkan aku. Aku mencintaimu. Air mata menetes di kertas itu. Entah air mataku atau Nilta. Ayu? Satu-satunya Ayu yang kami kenal adalah pengasuh kami dulu, yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Bima memeluk bahuku. Besok kita cari tahu. Malam ini, istirahat dulu. Tapi saat aku berbaring di kamar, tidur tak kunjung datang. Pukul 2 pagi, kudapati Bima juga masih terjaga di teras, menatap bintang-bintang sambil memegang segelas whisky. Tidak bisa tidur, tanyaku, duduk di sebelahnya. Dia menggeleng. Terlalu banyak pikiran. Dalam cahaya rembulan, garis rahangnya terlihat lebih tajam, bayangan di matanya lebih dalam. Tanpa kusadari, tanganku meraih tangannya. Terima kasih, bisikku. Untuk semuanya. Dia menatapku, dan dalam sekejap, sesuatu yang tak terucapkan mengalir di antara kami. Perlahan, wajahnya mendekat. Tiba-tiba, suara dering teleponnya yang keras memecah momen. Wajahnya berubah pucat saat mendengar laporan di telepon. Kami segera ke sana, katanya singkat sebelum menutup telepon. Apa sekarang? Tanyaku, sudah lelah dengan semua kejutan. Bima menatapku dengan ekspresi campur aduk. Mereka menemukan Nilta di rumah sakit. Kondisi kritis. Dan dalam sekejap, dunia berputar lagi. Lampu-lampu neon rumah sakit menyilaukan mata saat kami tiba di IGD tengah malam. Bau antiseptik yang tajam bercampur dengan aroma keringat dan ketakutan. Bima berbicara dengan petugas keamanan sementara aku berdiri kaku di lorong. Tangan menggenggam erat burner phone, mencoba menenangkan detak jantung yang berdegup kencang. Kamar 307, lantai 3. Kata Bima kembali kepadaku dengan wajah suram. Dia dalam kondisi koma. Dokter mengatakan ada tanda-tanda kekerasan parah sebelum ditemukan. Setiap langkah menuju lift terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Aku tidak siap melihat adikku, wanita yang telah menghancurkan pernikahanku, namun tetap darah dagingku sendiri, terbaring tak berdaya. Ketika pintu kamar terbuka, nafasku tersangkut. Di balik tirai biru tipis, Nilta terbaring dengan selusin selang menempel di tubuhnya yang kurus. Wajahnya yang dulu cantik sekarang lebam dan bengkak, bibir pecah-pecah. Rambut panjangnya yang selalu dia banggakan kini dipotong pendek tidak rapi, mungkin untuk keperluan medis. Kakak? Suara lemah itu nyaris tak terdengar. Aku terkejut melihat matanya yang tiba-tiba terbuka, memandang kosong ke arahku. Dengan langkah gemetar, aku mendekati tempat tidurnya. Nilta, aku di sini, bisikku, meraih tangannya yang dingin. Matanya berbinar sesaat sebelum kembali mengkerut kesakitan. Mereka. Johan. Suaranya parau seperti kertas amplas. Jangan bicara dulu, ucapku, tapi dia menggeleng lemah. Johan menikahiku, desisnya. Setiap kata seperti membutuhkan seluruh tenaganya. Seminggu lalu, hanya untuk warisan. Dadaku sesak. Johan menikahi adikku? Untuk uang? Dia melanjutkan dengan suara yang semakin lemah. Tapi aku tahu rahasianya, dia bunuh Ayu dulu. Bukan sakit. Dunia sekelilingku berputar. Ayu, pengasuh kami yang meninggal 10 tahun lalu, dibunuh? Bima, yang berdiri di dekat pintu, tiba-tiba mendekat. Siapa Ayu? Pengasuh kami, jawabku serak. Dia meninggal karena jantung. Sela Nilta. Tapi, obatnya, diganti Johan, dia tahu. Ayu lihat, narkoba.
Segalanya mulai masuk akal. Johan sudah terlibat dalam sindikat ini jauh lebih lama dari yang kami duga. Bahkan sebelum kami menikah. Di buku harian Ayu. Nilta mencoba terus berbicara. Tapi batuk darah tiba-tiba memotong ucapannya. Alarm monitor jantung berbunyi nyaring. "Dokter!" teriak Bima sambil berlari keluar. Nilta mencengkram tanganku dengan kekuatan mengejutkan untuk seseorang yang sekarat. "Maafkan, aku, Kak." Air mata mengalir di pipinya yang lebam. "Aku cuma ingin kau perhatian." Perawat dan dokter berhamburan masuk, menyuruh kami keluar. Saat mereka bekerja memulihkan Nilta, aku terjatuh di kursi lorong, tubuh menggigil tak terkendali. Bima memelukku erat, tapi bahkan kehangatannya tidak bisa menembus dingin yang menyelimuti tulang-tulangku. "Kita harus menemukan buku harian Ayu itu," bisiknya di telingaku. "Itu bisa menjadi kunci untuk menjatuhkan Johan dan sindikatnya." Aku mengangguk mekanis, tapi pikiranku tertuju pada satu hal. Johan tidak hanya merenggut kebahagiaanku, tapi juga membunuh orang yang kami anggap ibu kedua, dan sekarang mungkin akan membunuh adikku. Dokter keluar dengan wajah suram. "Kami berhasil menstabilkannya untuk sementara, tapi ada perdarahan internal. Dia harus dioperasi segera." Apakah dia akan bertahan?" tanyaku dengan suara kecil. Dokter itu menghela nafas. 50-50, dan jikapun selamat, kemungkinan kerusakan otak cukup besar karena trauma di kepalanya. Setelah menandatangani surat persetujuan operasi, Bima membawaku ke kantin rumah sakit. Kopi pahit di tanganku tidak kuacuhkan sama sekali. "Aku harus menghadapi Johan," kataku tiba-tiba. Suaraku lebih tegas dari yang kukira. Bima menggeleng. "Terlalu berbahaya." "Tidak, kau tidak mengerti." Suaraku meninggi. "Ayu adalah satu-satunya keluarga kami setelah orang tua meninggal. Jika Johan membunuhnya, jika dia menyakiti Nilta seperti ini." Tanganku mengepal. Ini bukan lagi tentang perceraian atau balas dendam. Ini tentang keadilan. Bima menatapku lama, lalu menarik napas dalam. "Baik. Tapi kita lakukan dengan cara yang aman. Aku punya akses ke ruang tahanan besok. Kita bisa bertemu Johan dengan pengawasan ketat." Malam itu, sambil menunggu operasi Nilta selesai, aku memejamkan mata dan mencoba mengingat segala sesuatu tentang Ayu. Perempuan sederhana yang selalu membawakan kami kue lapis setiap pulang kampung. Yang menjahitkan baju boneka untukku saat ulang tahun ke-10. Yang memeluk erat Nilta kecil setiap dia ketakutan saat petir. Dan Johan telah merenggutnya dari kami. Ketika fajar menyingsing, dokter akhirnya keluar dengan kabar yang mengejutkan. Operasi berhasil, dan Nilta selamat. Tapi seperti prediksi dokter, ada kerusakan neurologis signifikan. "Dia mungkin tidak akan pernah sama lagi," kata dokter itu pelan. "Tapi setidaknya dia hidup." Hidup. Kata itu terasa pahit di lidahku. Apakah ini yang disebut hidup? Terbaring tak berdaya, ingatan hancur, tubuh rusak? Tapi ketika aku melihat Nilta di ruang pemulihan, wajahnya yang tenang tanpa beban kebencian dan kedengkian yang dulu, aku menyadari sesuatu. Mungkin ini justru kesempatannya untuk memulai baru. Seperti aku. Bima meraih tanganku. "Sekarang giliran kita untuk bertarung. Untuk Ayu. Untuk Nilta. Dan untukmu." Dia tidak perlu mengatakan dua kali. Ruang interogasi di kantor polisi itu pengap, bercampur bau keringat ketakutan dan kopi basi yang sudah terlalu lama menggenang di termos plastik. Dindingnya dicat warna hijau pudar dengan noda-noda yang sepertinya sudah ada sejak era Orde Baru. Aku duduk di salah satu kursi kayu yang keras, menatap cermin satu arah di depanku, berusaha menebak siapa saja yang mungkin mengintip dari baliknya. Bima di sebelahku dengan setelan jas abu-abunya yang sempurna, sesekali mengetuk-ngetuk dokumen di meja dengan jari-jarinya yang panjang. Ketika petugas membawa Johan masuk, aku nyaris tidak mengenalinya. Pria yang dulu selalu tampil sempurna itu kini seperti bayangan dirinya sendiri. Rambut acak-acakan, kemeja lusuh, dan yang paling mencolok, mata yang penuh ketakutan. Ketika pandangannya menemuiku, ada kilatan emosi yang kompleks, kemarahan, penyesalan, tapi yang paling dominan adalah ketakutan. "Dinda," ucapnya dengan suara serak. "Aku tidak menyangka kau akan datang." Bima segera mengambil alih.
Kami di sini untuk menanyakan beberapa hal, Johan. Terutama tentang Ayu. Nama itu seperti sengatan listrik bagi Johan. Wajahnya yang pucat menjadi semakin pucat. Ayu? Dia sudah mati bertahun-tahun. Karena kau membunuhnya, potongku. Suaraku lebih tenang dari yang kukira. Kau mengganti obat jantungnya, kan? Johan tertawa getir. Kau punya bukti? Atau ini hanya omong kosong Nilta yang kau percayai begitu saja? Bima dengan tenang mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya. Laporan otopsi Ayu yang diperoleh dari arsip rumah sakit. Menarik. Menurut laporan ini, ada ketidaksesuaian antara obat yang seharusnya dikonsumsi dan residu yang ditemukan di lambungnya. Johan menggeram. Itu tidak membuktikan apa-apa. Belum, sahut Bima dingin. Tapi bagaimana dengan ini? Dia mengeluarkan rekaman CCTV dari bank yang menunjukkan Johan mengakses safe deposit box Ayu seminggu setelah kematiannya. Aku menatap Johan dengan mata baru. Selama ini aku tidur dengan pembunuh. Berbagi hidup dengan monster. Kau tahu apa isi buku harian Ayu, kan? Tanyaku pelan. Itulah yang kau cari di safe deposit box-nya. Johan tiba-tiba menggebrak meja. Dasar perempuan bodoh. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Jika kau terus menyelidiki ini. Kau akan apa? Potongku. Kali ini suaraku meninggi. Membunuhku seperti kau membunuh Ayu? Menyakiti Nilta sampai hampir mati? Kau lupa, Johan. Aku sudah tidak takut padamu lagi. Petugas polisi masuk ketika suara kami mulai meninggi. Bima dengan sigap menjelaskan bahwa kami hanya perlu beberapa menit lagi. Ketika kami kembali berhadapan, Johan tiba-tiba berubah taktik. Dinda, sayang, aku tahu aku bersalah. Tapi semua ini bukan salahku. Mereka memaksaku. Jangan, Hardiku, tangan mengepal. Jangan kau coba memanipulasiku lagi. Aku di sini untuk memberitahumu satu hal. Aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Aku akan memastikan kau menghabiskan sisa hidupmu di penjara, merenungi semua kejahatanmu. Johan tertawa sinis. Kau pikir ini akan selesai di pengadilan? Kau tidak kenal orang-orang yang berurusan denganku. Mereka akan menghabisimu begitu kau tidak berguna bagi mereka. Sela Bima dengan tenang. Kami sudah berbicara dengan jaksa. Jika kau bersedia menjadi saksi mahkota, mereka mungkin mempertimbangkan pengurangan hukuman. Wajah Johan berubah. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan murni di matanya. Kau tidak mengerti, mereka akan membunuhku di penjara. Pilihan ada di tanganmu, kata Bima sambil berdiri. Bekerja sama, atau hadapi semua ini sendirian. Saat kami berbalik untuk pergi, Johan tiba-tiba berseru. Dinda, aku pernah mencintaimu. Sungguh. Aku berhenti sejenak, tanpa menoleh. Dan itulah yang paling menyakitkan. Karena aku benar-benar mencintaimu. Pintu tertutup di belakang kami, meninggalkan Johan dengan kehancurannya sendiri. Di lorong, Bima menarik napas dalam. Itu berjalan lebih baik dari yang kuharapkan. Aku mengangguk, tapi pikiran masih tertuju pada satu hal. Kita masih perlu menemukan buku harian Ayu itu. Itu kunci segalanya. Bima tersenyum kecil. Aku sudah punya ide. Tapi kita butuh bantuan Nilta. Rumah sakit tempat Nilta dirawat terasa lebih cerah hari ini. Meski masih terbaring lemah, matanya lebih fokus ketika kami masuk. Kak. Senyum kecil muncul di wajahnya yang masih lebam. Aku meraih tangannya. Kami butuh bantuanmu, Nil. Tentang buku harian Ayu. Kau tahu di mana dia menyimpannya? Nilta mengerutkan kening, berusaha mengingat. Dulu, Ayu selalu, di kamar bawah tangga, ada lantai kayu, yang bisa diangkat. Bima dan aku bertukar pandangan. Kamar bawah tangga di rumah orang tua kami yang sekarang sudah dijual. Kita harus ke sana, bisikku. Perjalanan ke rumah masa kecilku di Bandung terasa seperti perjalanan waktu. Ketika kami berdiri di depan rumah bergaya kolonial itu, dadaku sesak oleh kenangan. Pemilik baru, sepasang suami istri muda, dengan enggan mengizinkan kami masuk setelah melihat surat kuasa dari kepolisian.
Kamar bawah tangga yang sempit berdebu masih persis seperti yang kuingat. Dengan senter dari ponsel, kami memeriksa setiap sudut, sampai akhirnya. Di sini, teriak Bima, menunjuk sebuah papan kayu yang longgar. Dengan gemetar, kuangkat papan itu. Dan di bawahnya, tersembunyi selama bertahun-tahun, tergeletak sebuah buku harian kecil bersampul kain biru. Saat kubuka halaman pertama, air mataku langsung menetes. Tulisan tangan Ayu yang rapi menghiasi halaman itu, dengan tanggal tepat seminggu sebelum kematiannya. Aku melihat Johan menyerahkan paket besar ke mobil hitam. Ketika kuperiksa, isinya bukan suplemen seperti biasa. Aku takut. Aku harus memberitahu Dinda sebelum pernikahannya. Bima membalik halaman berikutnya. Sebuah foto lama yang diselipkan di antara lembaran. Foto Johan berdiri dengan beberapa pria yang langsung kami kenali dari laporan polisi sebagai anggota sindikat narkoba. Kita dapat mereka, bisik Bima, matanya berbinar. Di rumah sakit, ketika kami menunjukkan temuan itu pada Nilta, air mata mengalir di wajahnya. Ayu, selalu melindungi kita. Aku memeluknya pelan, merasakan betapa berharganya hidup ini. Di luar jendela, matahari terbenam menyinari kota dengan cahaya keemasan, seakan memberi tanda, akhir dari teror Johan, dan awal yang baru untuk kami semua. 6 bulan kemudian, udara pagi di Ubud terasa segar dan membawa harapan baru. Aku berdiri di balkon villa kecil yang sekarang menjadi rumahku, menikmati secangkir teh chamomile sambil memandang hamparan sawah hijau yang terhampar di depanku. Kabut tipis masih menyelimuti pucuk-pucuk pohon kelapa di kejauhan, menciptakan pemandangan yang terasa seperti lukisan hidup. Buku harian Ayu telah mengubah segalanya. Dengan bukti tak terbantahkan itu, kasus terhadap Johan dan jaringan sindikatnya bergulir cepat. Sidangnya menjadi sorotan media nasional, dan dalam waktu singkat, dia divonis hukuman 20 tahun penjara tanpa kemungkinan remisi. Beberapa anggota sindikat tingkat tinggi juga berhasil diamankan berkat kesaksian Johan yang berusaha mengurangi hukumannya. Meski menurut Bima, kecil kemungkinan permohonannya akan dikabulkan. Ponsel di tanganku bergetar. Pesan dari Bima, penerbangan malam ini sampai jam 10. Jangan lupa makan malamnya dipanaskannya. Senyum kecil mengembang di bibirku. Selama 6 bulan terakhir, Bima telah menjadi bagian tetap dalam hidupku, mengunjungi setiap akhir pekan, membantu membangun kembali bisnis konsultanku dari sini, dan yang paling penting, memberiku ruang untuk sembuh. Di meja kerja, laporan medis Nilta terbuka di halaman terakhir. Setelah serangkaian operasi dan terapi intensif, kondisi fisiknya telah membaik signifikan. Meski ingatannya masih seperti mozaik, beberapa bagian jelas, lainnya hilang selamanya. Aku memindahkannya ke pusat rehabilitasi terbaik di Singapura, tempat dia bisa mendapatkan perawatan yang dia butuhkan tanpa terus dihantui masa lalu. Tiba-tiba, dering bel pintu membuyarkan lamunanku. Di depan pintu berdiri seorang kurir dengan paket besar. Untuk Ibu Dinda, ujarnya sambil menyerahkan bungkusan itu. Kubuka paket tersebut dengan penasaran. Di dalamnya ada lukisan cat air indah pemandangan sawah Ubud, persis seperti yang kulihat setiap pagi dari balkon. Di sudut kanan bawah, tertulis, untuk hari-hari baru yang lebih cerah. Hatiku berdesir hangat. Bima selalu tahu cara tepat untuk membuatku tersenyum. Sore itu, aku memutuskan untuk berjalan-jalan ke Pura Saraswati di tengah kota. Ketika melewati kolam lotus yang terkenal itu, seorang wanita tua penjajah bunga menawarkan rangkaian Kamboja. Tanpa berpikir panjang, ku beli satu dan meletakkannya di tepi kolam. Untuk Ayu. Aku tidak tahu apakah kau bisa melihat ini, tapi terima kasih, bisikku pelan. Kau menyelamatkan kami sampai akhir. Angin sepau-sepau berhembus, membawa kelopak-kelopak bunga itu mengapung di air, seolah memberikan tanda. Ketika malam tiba, aku menyiapkan makan malam sederhana untuk kedatangan Bima. Meja di teras depanku hias dengan lilin dan bunga-bunga segar. Lagu jazz lembut mengalun dari speaker Bluetooth, lagu favorit Bima yang sering dia perdengarkan saat bekerja. Pukul tepat 10, terdengar suara mobil mendekat. Jantungku berdegup sedikit lebih kencang dari biasanya. Dinda. Bima melangkah masuk dengan senyum lebar. Wajahnya sedikit lelah setelah perjalanan panjang tapi matanya tetap bersinar. Dia langsung menarikku dalam pelukan erat, wanginya yang khas,
kayu dan sedikit citrus, membuatku merasa seperti pulang ke rumah. Makan malam sudah siap, bisikku di bahunya. Tapi dia tidak langsung melepaskanku. Sebentar, gumamnya. Aku hanya ingin memastikan kau benar-benar di sini. Ketika kami akhirnya duduk untuk makan, Bima mengeluarkan sebotol anggur merah. Untuk merayakan sesuatu, katanya misterius. Apa yang kita rayakan? Tanyaku sambil menuangkan anggur ke gelas. Pertama, dia mengangkat gelasnya. Untuk bisnis barumu yang sukses. Kedua, untuk Nilta yang semakin membaik. Dan ketiga, dia berhenti, menatapku dengan intensitas yang membuatku tersipu. Untuk kita. Gelas kami bersentuhan dengan bunyi nyaring yang menggema dalam keheningan malam Bali. Aku punya berita, ujarnya setelah meneguk anggur. Kantor hukumku membuka cabang di Denpasar. Aku akan pindah ke Bali bulan depan. Sendok di tanganku terjatuh. Serius? Tapi bisnismu di Jakarta bisa diatur. Lagi pula, dia menyentuh tanganku. Ada sesuatu yang lebih penting dari pekerjaan. Malam itu, di bawah bintang-bintang Bali yang gemerlap, sesuatu yang indah mulai tumbuh di antara kami. Bukan cinta yang menggebu-gebu dan penuh drama seperti dulu, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih tenang, seperti aliran sungai yang pasti menuju laut. Ketika fajar menyingsing, aku terbangun dengan kepala bersandar di bahu Bima. Dia sudah terjaga, sedang mengetik sesuatu di laptopnya sambil sesekali menatap pemandangan matahari terbit. Selamat pagi, bisikku. Dia menutup laptop dan mengecup keningku. Selamat pagi, Dinda. Hari yang indah untuk memulai hidup baru, bukan? Aku mengangguk, melihat ke jendela di mana sinar matahari pertama menerangi pucuk-pucuk padi di sawah. Memang benar, ini adalah awal baru. Aku sudah belajar bahwa hidup tidak selalu tentang melupakan masa lalu, tapi tentang belajar darinya, dan berani melangkah ke depan dengan hati yang lebih bijak. Dan kali ini, aku tidak akan melangkah sendirian.